Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, kami rindukan Engkau, kami haus akan Engkau, ya Roh Kudus. Kami haus akan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
hatiku dengar urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh.
kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidupmu, menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu.
Tuhan. Ya, apa kabar semua? Dan saya percaya bahwa kita di dalam keadaan yang baik-baik ya, walaupun kita menghadapi situasi yang agak menekankan. Keadaan kita pada hari-hari ini menakutkan kita juga. Dan namun doa saya supaya kita tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya, walaupun kita tidak dapat bersama dan walaupun kita tidak dapat melawat satu sama yang lain, dan namun doa-doa kita bersama dapat memberi satu kekuatan, dapat menguatkan iman kita satu sama yang lain. Dan namun saya percaya bahwa dimanapun kita berada pada malam hari ini, dan saya tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kalian ya. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan di mana kita telah melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu sepanjang minggu yang telah kita lalui. Bahkan di dalam apapun keadaan yang telah kita alami, yang telah kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik itu kesusahan, baik itu tantangan, baik itu keadaan merumitkan kita. Dan saya percaya bahwa di dalam kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, tidak ada yang kita rasa cemas di dalam kehidupan, karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan senantiasa memberi satu kekuatan kepada kita apabila kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, pada malam hari ini juga kita berdoa ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sedikit daripada firman Tuhan, dan mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan memimpin kita ya, biarlah Roh Kudus berbicara di dalam setiap hati kita pada malam hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang memberi satu kekuatan yang baru bagi kita pada malam hari ini. Dengan itu saya ajak jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu buat kami dan pimpinan-Mu, dan di mana Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang telah ada pada hari ini, dan saya percaya bahwa mereka juga terus berjalan atas firman Tuhan yang telah kami belajar pada minggu yang telah kami lalui. Bahkan minggu ya, ibadah kami yang minggu yang sudah berlalu, dan kami percaya bahwa kami terus berjalan di atas firman-Mu yang memberi satu kekuatan, dorongan bagi kami ya Bapa. Dengan itu Tuhan, bersyukur juga pada malam hari ini karena kami dapat bersama mengikuti online juga pada malam hari ini di dalam ibadah kami pada malam hari ini, walaupun kami tidak dapat bersama. Dan namun inilah satu keadaan kami pada hari-hari ini ya, di mana kami melakukan online karena keadaan COVID pada hari ini. Dan namun kami percaya apapun di dalam bagaimanapun cara kami untuk beribadah bersama, dan namun hamba-Mu tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami dimanapun jemaat Tuhan berada pada malam hari ini, baik di dalam pekerjaan, baik dimanapun, dan di rumah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Dengan itu Tuhan, kami berdoa menyerahkan firman Tuhan yang akan kami pelajari juga memberi satu kekuatan kebaru yang di dalam kehidupan kami, supaya kami terus dikuatkan melalui firman Tuhan ini juga ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan untuk kita bersama sekali lagi di dalam mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar sedikit daripada firman Tuhan. Ya, walaupun firman Tuhan ini seringkali kita dengar, dan walaupun firman Tuhan ini seringkali kita belajar, ya, baik melalui berkat harian kita juga, bahkan menjadi ayat hafalan kita juga. Dan namun saya percaya bahwa firman Tuhan ini semakin hari kita menggali dan mendengar firman Tuhan itu ya, semakin kita diperbarui, semakin kita disemangatkan, dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Dan namun saya percaya dimanapun kita berada pada malam hari ini,
ya kita terus dengan firman Tuhan yang senantiasa memberi satu kekuatan untuk kita ya sebagai anak-anak Tuhan ya baik di dalam pekerjaan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita pelajari minggu yang lepas ya, saya percaya bahwa kita diberi kekuatan melalui firman Tuhan itu ya, berjalan atas kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan ya, yang saya bawa untuk kita pada malam hari ini, yaitu satu tema yang sederhana ya, jangan khawatir. Ya, kalau kita mendengar tentang jangan khawatir ini ya, ini sesuatu yang sering kali kita dengar dan sering kali kita dengar daripada orang lain ya, sering kali kita dengar daripada hamba-hamba Tuhan yang lain juga, bahwa firman Tuhan ini bahwa jangan khawatir ya. Kalau kita berbicara jangan khawatir ini ya, saya percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sering kali berhadapan dengan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita melihat bagaimana firman Tuhan ini menjadi satu dorongan, menjadi satu kekuatan yang baru untuk kita berhadapan dengan hal ataupun tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini kita melihat firman Tuhan di dalam Filipi. Ya, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ya, satu ayat hafalan yang sederhana untuk kita, dan namun arti atas firman Tuhan ini memberi satu impak yang besar bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, firman Tuhan berkata demikian di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, masih banyak orang-orang, bahkan masih banyak anak-anak Tuhan yang khawatir akan kehidupan. Ya, namun saya percaya bahwa banyak anak-anak Tuhan pada hari-hari ini juga yang merasa kehidupan, ya, yang merasa khawatir tentang kehidupannya, ya, khawatir tentang masalah kebutuhan, ya. Kalau kita melihat orang yang khawatir ini, ya, dia menghadapi apabila dia merasa sakit dan apabila dia merasa di dalam kekurangan, dia mulai merasa khawatir di dalam kehidupannya. Itu satu contoh, ya, untuk kita. Dan namun saya percaya bahwa banyak anak-anak Tuhan yang ada di luar sana, ya, kehidupan mereka dan bahkan masalah di mana mereka bermasalah dengan kebutuhan ya yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Ya, yang pertama kita lihat, ya, banyak juga anak-anak Tuhan yang merasa khawatir tentang keuangan, ya, tentang masalah penyakit yang mereka hadapi pada hari-hari ini. Ya, kalau kita melihat banyak juga orang-orang yang khawatir akan hidupnya, khawatir tentang keluarganya. Ya, kalau kita melihat keluarganya sakit, begitu, ya, kita sebagai anak-anak ini ya mulai kita merasa khawatir karena kita melihat orang tua kita di dalam keadaan situasi yang sakit seperti itu, dan di mana kita mulai merasa khawatir dalam kehidupan kita. Itu juga menekankan kita, itu juga yang menakutkan kita, memberi satu kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana Alkitab mengingatkan kita, ya, untuk tidak khawatir, karena kekhawatiran dipakai oleh iblis, ya, untuk menjatuhkan kita agar iman kita pada Tuhan itu hilang, ya. Kalau kita melihat bahwa kekhawatiran ini, ya, di dalam Alkitab mengingatkan kita, ya, untuk tidak khawatir, ya, tidak khawatir karena kekhawatiran dipakai oleh iblis, ya, karena iblis memakai kata khawatir ini supaya menjatuhkan kita,
supaya kita agar iman kita kepada Tuhan itu hilang. Begitu. Karena kita melihat cara iblis. Bagaimana cara iblis menjatuhkan kita. Ya, melemahkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, kalau kita melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas. Ya, di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-14. Ya, di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang tidak mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasil buah yang matang. Nah, kalau kita melihat fokus dengan firman Tuhan ini, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, jangan khawatir. Satu tema untuk kita lihat pada malam hari ini. Ya, mengapa manusia mudah khawatir? Mengapa kita mudah khawatir? Ya, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan mudah khawatir di dalam kehidupan kita? Ya, pada hari-hari ini banyak saya dengar daripada teman-teman saya juga ya, daripada jemaat Tuhan juga ya, di mana mereka pada hari-hari ini juga di mana mulai merasa khawatir. Bahkan saya sendiri juga merasa khawatir tentang akan masa depan, bahkan tentang kehidupan kita ya, apabila kita melihat keadaan COVID pada hari ini yang semakin naik dan semakin menakutkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan namun saya juga bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan apabila saya mengambil masa untuk berdoa dan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan yang memberi kekuatan untuk saya, di mana saya menghilangkan rasa kekhawatiran di dalam kehidupan saya. Itu yang menguatkan saya juga, karena melihat kepada Tuhan di dalam kekhawatiran ini. Nah, kalau kita melihat mengapa manusia mudah khawatir. Yang pertama kita lihat di sini karena gagal fokus. Ya, jangan fokus pada masalah yang besar, tetapi fokuslah kepada Tuhan kita yang maha kuasa. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang percaya ini ya, di mana kita fokus pada masalah. Ya, apabila kita melihat ya, kita membutuhkan keuangan, kita khawatir atas keuangan kita. Ya, keuangan kita mulai tidak kokoh seperti itu. Ya, mulai keuangan keluarga kita yang mulai tidak kuat seperti itu. Namun itu kita melihat kepada keadaan ataupun masalah ataupun situasi yang seperti itu yang menakutkan kita. Ya, itu juga membuat kita khawatir. Namun saya percaya bahwa di mana kita melihat daripada firman Tuhan ini, jangan khawatir. Ya, di mana kita melihat karena gagal, di mana kita gagal fokus kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Melainkan di mana kita fokus pada masalah yang sering menakutkan kita. Itu yang kita lihat daripada keadaan kita pada hari-hari ini. Kalau kita fokus dengan masalah kita, maka kita makin hari makin rasa khawatir dalam kehidupan kita. Apabila kita fokus masalah kita dengan Tuhan, maka kita akan diberi jalan keluar, diberi kekuatan, diberi semangat untuk menghadapi hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur, di dalam Mazmur 18 ayat yang kedua. Ya, di dalam Mazmur 18 ayat yang kedua ataupun 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Firman Tuhan ini sangat baik. Ya, apabila kita fokus kepada firman Tuhan, apabila kita fokus kepada Tuhan,
kita melihat bahwa Tuhan kita yang maha kuasa, ya, yang maha baiknya bagi kita. Di mana kita melihat bahwa di dalam pemazmur ini, ya Allah bukit batuku. Ya, kalau kita melihat kubu pertahananku, di mana Allah itu sebagai satu pertahanan bagi kita dan penyelamatan bagi kita, dan juga gunung batuku, ya, tempat aku berlindung. Di mana kita berlindung kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita melihat tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kita melihat bahwa firman Tuhan ini, ya, di mana kita, mengapa manusia mudah khawatir? Karena kita gagal fokus, ya, di mana kita gagal fokus akan kehidupan kita. Jangan fokus pada masalah yang besar, tetapi fokuslah kepada Tuhan kita yang maha kuasa. Dan yang kedua kita lihat di sini. Mengapa manusia mudah khawatir? Karena kurang beriman. Hanya iman yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, saya mulai diberkati melalui firman Tuhan ini. Ya, karena kurang beriman. Nah, kalau kita melihat apabila kita merasa khawatir, merasa takut di dalam kehidupan kita, ya, seperti mana kita melihat, ya, kalau ini seringkali kita hadapi di dalam kehidupan kita. Apabila kita mendengar keluarga kita di dalam masalah seperti ini, ataupun di mana kita sakit seperti itu, ya, mulai kita rasa khawatir dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita kurang beriman kepada Tuhan. Ya, karena kita melihat bahwa apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah yang kita hadapi seperti ini, ya, mulailah kita goyah. Ya, mulai iman kita, ya, mulai di mana kita, karena kita kurang beriman. Karena hanya iman yang dapat menyelamatkan kita. Di mana kita melihat bahwa firman Tuhan ini sangat baik. Ya, mengapa manusia mudah khawatir? Karena mereka kurang beriman. Ya, kalau kita terus beriman kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan sebagai satu kekuatan, bahkan sebagai satu pertumbuhan iman yang kuat bagi kita, maka kita tidak merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat, karena kurang beriman ini, di mana kita kurang merenungkan firman Tuhan, kurang berdoa, kurang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat hanya iman yang dapat menyelamatkan, apabila kita bergantung dengan Tuhan, apabila kita melakukan firman Tuhan, maka kita melihat segala kekhawatiran kita, Tuhan yang bertindak atas semuanya itu. Nah, kalau kita melihat satu ayat firman di dalam Markus pasal yang ke-10. Ya, di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-52. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu jangan melihat, juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana Yesus katakan, ya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, di mana kita melihat kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya, supaya iman kita semakin dikuatkan. Ya, kalau kita melihat daripada ayat yang firman Tuhan yang telah kita baca, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Di mana kita menyatakan segala hal keinginan kita itu kepada Tuhan. Melalui doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kita akan diselamatkan.
melalui firman Tuhan. Ya, di mana melalui firman Tuhan ini, di mana Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-52 ini. Ya, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Karena kita melihat bahwa karena dia kurang beriman. Hanya iman yang dapat menyelamatkan kita. Di mana kita melihat bahwa iman yang dapat menyelamatkan kita. Apabila kita merasa kekurangan di dalam kita merenungkan firman Tuhan dan membaca dan berdoa di hadapan Tuhan, mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Ya, jangan fokus pada apa yang tidak bisa ataupun apa yang tidak dapat kita lakukan, tetapi fokuslah pada apa yang dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita fokus pada apa yang tidak dapat kita lakukan, tetapi ya janganlah kita fokus dengan apa yang tidak dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan fokuslah dengan apa yang Tuhan ya dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, di mana kita melihat bagaimana manusia mudah khawatir. Dan yang kedua, di mana kita melihat bagaimana solusi untuk tidak khawatir. Bagaimana kita tidak khawatir di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lihat di sini bagaimana solusi untuk tidak khawatir di dalam kehidupan kita, di mana kita tingkatkanlah iman percaya lewat rajin merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Di mana kita tingkatkan percaya lewat rajin merenungkan dan membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini bagaimana solusi untuk tidak khawatir dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau merasa khawatir dalam kehidupan kita, di mana kita tingkatkan iman percaya lewat merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di mana kita merenungkan dan membacakan firman Tuhan itu. Dan merenungkan firman Tuhan itu bahkan di mana kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 mengatakan, iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau kita melihat bahwa tingkatkan iman percaya lewat rajin mendengar dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Di mana iman timbul dari pendengaran. Di mana kita mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan pendengaran daripada firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Bahkan meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, dengan itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Ya, di mana kita apabila selama ini kita mulai merasa khawatir di dalam kehidupan kita, apabila kita melakukan firman Tuhan dan melakukan doa kita di hadapan Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan ini, ya saya percaya bahwa kita tidak merasa khawatir dalam kehidupan kita. Seperti mana firman Tuhan ya, yang senantiasa memberi satu kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Di mana iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Di mana kita tingkatkan iman percaya kita lewat di mana kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua kita lihat di sini ya. Yang kedua kita lihat di sini bagaimana solusi untuk tidak khawatir ya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan punya banyak jalan keluar. Ya, di mana kita meyakinkan dan percaya bahwa Tuhan dapat ya
jalan keluar untuk kita mampu mencapai dengan pikiran kita. Ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, bagaimana solusi untuk tidak khawatir dalam kehidupan kita, di mana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya banyak jalan keluar yang tidak mampu kita capai dengan pikiran kita, yang kita tidak mampu dengan pikiran kita. Di mana di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang 9, tetapi seperti ada tertulis, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, apa yang kita tidak pernah lihat dengan mata kita dan apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, di mana kita melihat semua yang disediakan Allah untuk kita yang mengasihi Dia. Di mana bagaimana ya solusi untuk tidak khawatir, di mana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya banyak jalan keluar yang tidak mampu kita capai dengan pikiran kita. Ya, apa yang kita pikir, ya kita apa yang tidak kita pernah kita lihat, ya, dan yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semuanya itu disediakan Allah untuk kita yang mengasihi Dia. Nah, maka itu janganlah kita khawatir dalam kehidupan ini. Ya, mungkin selama ini kita khawatir tentang keuangan keluarga kita, ya kokoh, ya tidak kokoh yang seperti itu, ya. Mungkin kita khawatir dengan kehidupan kita pada hari-hari ini. Ya, mungkin kita kehilangan pekerjaan. Mungkin kita belum lagi bekerja semenjak PKP ini. Dan namun saya percaya apabila kita melihat daripada firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus dengan keuangan, kekurangan kita pada hari-hari ini, yang senantiasa menekan kita supaya kita rasa khawatir, ya, supaya iblis turut bekerja di dalam hal kekhawatiran ini di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat bagaimana solusi untuk tidak khawatir dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan punya banyak jalan keluar yang tidak mampu kita capai dengan pikiran kita. Ya, seperti mana di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Setiap kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, janganlah kita merasa khawatir dalam kehidupan kita. Ya, jika kita khawatir tentang kehidupan kita pada hari-hari, tekanan yang kita hadapi pada hari-hari, tak khawatir tentang keluarga kita di dalam sakit penyakit pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Kalau kita mengasihi Tuhan, semua sudah tersedia bagi kita. Dan yang ketiga, serahkanlah dirimu, ya, di mana serahkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Di mana kita menyerahkan diri kita ini pada pemeliharaan Tuhan. Ya, di mana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Di mana di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Ya, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan kamu. Di mana firman Tuhan ini kita aminkan, bahwa segala kekhawatiran kita, di mana kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena Dia yang memeliharakan kita. Apalagi yang kita harus takut. Karena apalagi yang harus kita khawatir dalam kehidupan kita. Karena apabila kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan,
Karena kita tahu bahwa Dia yang memeliharakan kita. Dan yang keempat kita lihat di sini. Dalam masalah apapun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam masalah apapun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, dan saya percaya bahwa di dalam keadaan apapun kita pada hari-hari ini, ya, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam kita menghadapi tentangan, masalah, ya, di mana kita mulai khawatir akan hidup ini, tidak ada bekerja, ya, mulai kita melihat karena simpanan kita, keluarga kita yang mulai berkekurangan karena pekerjaan sudah tidak ada seperti itu. Dan namun saya percaya bahwa, ya, janganlah kita merasa takut di dalam kehidupan kita. Bagaimana solusi untuk tidak khawatir, ya, di dalam kehidupan ini, di mana dalam masalah apapun Tuhan turut bekerja dan mendatangkan keberhasilan dan kebaikan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Di mana di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ya, mari kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini memberi satu kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita tidak rasa khawatir dalam kehidupan kita. Karena kita melihat bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Karena setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita melihat daripada firman Tuhan dalam masalah apapun kita pada hari ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Di mana firman Tuhan ini sangat baik, mengajar dan memberi satu kekuatan bagi kita. Dan yang terakhir kita lihat di sini adalah jangan khawatir, ya. Ya, bagaimana solusi untuk tidak rasa khawatir dalam kehidupan kita, di mana kita memiliki komunitas rohani yang selalu mendoakan dan membantu, menumpang dan menguatkan kita. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana kita memiliki komunitas rohani yang selalu berdoa, selalu mendoakan, bahkan membantu, bahkan menumpang, bahkan menguatkan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Ya, Ibrani pasal yang ke-10. Mari kita melihat firman Tuhan ini di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan mendekat. Di mana firman Tuhan ini memberi satu kekuatan bagi kita pada malam hari ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Ya, di mana kita memiliki komunitas rohani yang selalu mendoakan, di mana kita mendoakan orang yang dalam kekurangan, orang yang dalam rasa tekanan pada hari-hari ini, membantu, menumpang mereka di dalam doa, bahkan di mana kita menguatkan mereka di dalam iman mereka. Ya, inilah firman Tuhan yang memberi satu kekuatan bagi kita pada malam hari ini. Selalu berdoa, beriman, dan sabar dalam pengharapan pada Tuhan adalah kunci keluar dari kekhawatiran. Jangan khawatir karena fokus pada masalahmu yang besar, tetapi katakan pada masalahmu bahwa kita punya Allah yang besar dan usirkanlah khawatirmu.
Ya, di mana firman Tuhan yang sangat baik untuk kita pada malam hari ini, ya, memberi satu kekuatan bagi kita, ya, supaya kita jangan khawatir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ini. Mengapa manusia mudah khawatir, di mana kita melihat bahwa orang yang merasa khawatir dalam kehidupannya karena dia fokus dengan masalah. Fokus dengan masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya. Karena dia tidak fokus dengan Tuhan melalui masalah dia. Nah, mengapa manusia mudah khawatir? Karena mereka juga kurang iman. Hanya iman yang dapat menyelamatkan mereka. Karena kita melihat bahwa iman yang menyelamatkan kita. Mengapa kita harus rasa khawatir dalam kehidupan kita? Ya, apabila kita melihat daripada hal ini, di mana kita fokus pada bagaimana solusi untuk tidak rasa khawatir dalam kehidupan kita, di mana kita tingkatkan iman percaya lewat rajin merenung dan melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, di mana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya banyak jalan keluar yang tidak mampu kita capai dengan pikiran kita. Bahkan di mana kita serahkanlah diri kita kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, dalam masalah apapun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan memiliki komunitas rohani yang selalu mendoakan, membantu, menumpang, dan menguatkan kita. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Dengan itu saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan kita di dalam apapun keadaan kita pada hari-hari ini. Ya, mungkin kita merasa khawatir tentang kehidupan bahkan keluarga kita yang ada pada hari ini. Ya, mungkin kita merasa khawatir tentang persekolahan anak-anak kita. Mungkin kita khawatir tentang keuangan keluarga kita. Mungkin kita merasa khawatir dengan kesehatan kita. Seperti itu. Namun kita percaya bahwa firman Tuhan pada malam hari ini yang memberi satu kekuatan untuk kita. Supaya kita terus menghadapi kekhawatiran itu dengan kekuatannya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberi firman-Mu yang sangat baik buat kami pada malam hari ini, menguatkan kami supaya kami jangan khawatir dalam kehidupan ini. Dan kami berdoa supaya firman Tuhan ini terus menjadi satu kekuatan bagi kami sebagai anak-anak-Mu, bahkan bagi sebagai jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, dimanapun kami berada. Dan supaya firman Tuhan ini memberi satu kekuatan. Mungkin kami pada hari-hari ini merasa khawatir tentang keadaan keluarga kami, tentang keadaan masalah-masalah kami. Anak kami sakit, keluarga kami sakit, seperti itu. Dan namun kami percaya Tuhan jangan yang memberi kami firman Tuhan yang menguatkan kami supaya kami jangan rasa khawatir dalam kehidupan kami pada hari-hari Tuhan. Mari itu Bapa di surga, ampuni kami jika kami merasa kurang iman pada hari-hari ini dan mulai kurang merenung dan kurang melakukan firman-Mu. Mari Bapa, ampuni kami pada hari ini Tuhan, dan supaya kami terus melakukan firman Tuhan ini dan menguatkan kami pada hari-hari yang mendatang ini untuk kami meneruskan tugas pekerjaan kami di dunia ini Bapa. Maka itu Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi sepanjang minggu depan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun pekerjaan jemaat Tuhan dan apapun yang kami usahakan sepanjang minggu ke depan ini, kami buka percaya supaya kami dapat melakukan semuanya itu dengan tidak rasa khawatir dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi satu kekuatan buat kami Bapa. Dengan itu Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati anak-anak kami sampai ke orang tua supaya mereka dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Keluarga kami yang ada di Singapura, Tuhan berkati apapun keadaan mereka pada hari ini. Namun kami percaya, namun kami doakan Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka, bahkan pekerjaan mereka juga ya Bapa di surga. Dan kami juga doakan bagi jika ada jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, beri kekuatan bagi mereka. Jika ada yang sakit, kami doakan supaya Tuhan beri kesembuhan buat mereka juga pada hari-hari ini Bapa di surga. Bahkan kami tidak lupa berdoa terus bagi pelajar-pelajar kami, baik Politeknik, UITM, UDKL, bahkan Master Skill, bahkan KPJ. Kami doakan Tuhan beri kekuatan bagi mereka, beri hikmat dan kemampuan untuk mereka pada hari-hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi mereka supaya mereka juga dalam keadaan yang baik-baik ya Bapa. Dan namun kami percaya Tuhan, jika ada pelajar-pelajar kami yang masih dalam praktikal, Tuhan mampukanlah mereka untuk melakukan
tugas mereka. Dan jika yang masih dalam kuliah, Tuhan mampukanlah mereka untuk meneruskan kuliah mereka juga ya Bapa. Yang sudah keluar bekerja, kami doakan Tuhan Engkau berkati, karena mereka adalah anak-anak rohani kami juga, dan kami terus mendorong mereka supaya senantiasa takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan namun kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan Yesus, berdoa khususnya bagi setiap keluarga-keluarga kami yang bekerja sepanjang minggu depan ini. Tuhan berkati mereka, setiap keluar masuk mereka Tuhan lindungi, setiap perjalanan mereka juga Tuhan lindungi. Dan namun kami percaya malaikat senantiasa menaungi setiap keluar masuk kami juga ya Bapa. Dan rumah yang kami miliki juga, rumah yang kami sewa, rumah yang kami miliki, namun kami doakan supaya rumah itu menjadi rumah doa kami ya Bapa di surga. Harta yang ada pada keluarga-keluarga kami juga Tuhan berkati, karena kami tahu Tuhan Engkau yang telah memberkati kami lewat harta yang ada pada kami, dan namun kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi semuanya. Beri kesehatan yang baik, jauhkanlah kami dari segala COVID yang ada pada hari-hari ini Tuhan, supaya kami senantiasa di dalam perlindungan, bahkan di dalam naungan-Mu ya Bapa di surga. Keluarga yang jauh daripada kami Tuhan berkati setiap keluarga kami, dalam apapun keluarga kami pada hari-hari ini. Namun kami percaya dan doa kami, mereka tetap dalam keadaan yang baik-baik sehat ya Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi keadaan negara kami Malaysia juga, dan di mana kami melihat keadaan COVID-19 pada hari ini makin naik, makin turun, ada yang naik, ada turun. Dan kami doakan setiap hari supaya Tuhan melindungi, dan Tuhan akan memberi kekuatan perlindungan bagi setiap frontliner yang melakukan tugas mereka juga ya Bapa, menjaga pesakit-pesakit yang ada di ICU, bahkan di hospital juga Tuhan. Kami doakan Tuhan beri mereka kekuatan kesehatan juga ya Bapa, untuk melakukan tugas mereka. Dan namun kami percaya Tuhan setiap orang-orang yang sakit juga Tuhan, kami doakan Tuhan berkati mereka, beri kekuatan dan kesembuhan bagi mereka juga ya Bapa di surga. Dengan itu Tuhan kami doakan pada malam hari ini, Tuhan berkati setiap seluruh jemaat Tuhan ya, dalam keadaan apapun kami pada malam hari ini. Mungkin ada yang tertekan dengan kehilangan pekerjaan, kami doakan Tuhan Engkau beri semangat yang baru di dalam kehidupan mereka, dan supaya mereka terus fokus kepadamu, bukan fokus kepada masalah yang mereka hadapi. Dan jika mereka ada di antara bahkan jemaat kami yang tidak ada pekerjaan, bahkan dalam masalah keluarga, kami doakan Tuhan Engkau berkati. Tuhan Engkau melihat masalah keluarga yang mereka hadapi pada hari-hari ini. Biarlah mereka juga dikuatkan fokus kepada Tuhan, jangan fokus dengan masalah yang mereka hadapi pada hari ini. Dan namun kami percaya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami doakan supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan gedung Tuhan yang kami gunakan juga kami doakan Tuhan supaya Tuhan melindungi, dan setiap kebutuhan penyewa semuanya Tuhan kami doakan supaya Tuhan mencukupi segala keperluan untuk membiayai gedung, bahkan yang lain-lainnya juga Tuhan kami doakan Tuhan Engkau mencukupi segala keperluan dan kebutuhan jemaat Tuhan yang ada pada hari-hari ini Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu yang memberkati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan kita mengatakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih firman Tuhan, dan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah mengikuti online pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita sepanjang minggu ke depan ini di dalam kehidupan kita, dan supaya kita jangan khawatir di dalam kehidupan kita. Apabila kita merasa khawatir, ya terus fokus kepada firman Tuhan yang menguatkan kita, ya supaya kita terus fokus kepada Tuhan, karena kita melihat bahwa Tuhan yang menolong kita di dalam kita merasa khawatir tentang kehidupan kita. Terima kasih jemaat Tuhan. Terima kasih ya. Jumpa lagi di minggu hadapan ya. Haleluya.